Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Warko Winardi. Semoga kita tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita masih membicarakan bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia untuk bagian yang kedua. Yaitu tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang akan kita bicarakan yaitu yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam penegakan hukum. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dalam penegakan hukum. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ini salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyelidik dan penyidik utama yang tugasnya melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Ya, ini yang dimaksud dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyelidikan dan penyidikan? Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi penyelidikan ini merupakan tahap awal ketika ada suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Ya, untuk memastikannya maka akan diadakan penyelidikan. Kemudian langkah berikutnya adalah penyidikan. Adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan ini merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Jadi maksudnya setelah penyelidikan itu menyatakan bahwa peristiwa itu tindak pidana, maka akan ditingkatkan ke dalam penyidikan. Dan hasilnya dari penyidikan ini nanti akan dituangkan dalam BAP. Adapun kewenangan Polri menurut pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap orang yang disangka melakukan kejahatan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketujuh, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ini jika hasil pemeriksaan sudah dianggap cukup. Kewenangan yang berikut ini mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Dan yang ke-12, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. A. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. B. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. C. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. D. Mempertimbangkan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Itu yang menjadi kewenangan dari Polri. Yang kedua yaitu peranan Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sehingga jaksa juga biasanya dikenal dengan istilah jaksa penuntut umum. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Nah, ini yang bisa dituntut oleh jaksa. Sedangkan peran Kejaksaan Republik Indonesia, ya keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Tugas dan wewenang kejaksaan yang pertama ini di bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Ini dalam bidang pidana. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, tugas dan wewenang kejaksaan yaitu sebagai berikut. Jadi
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan dan untuk atas nama negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, tugas wewenang kejaksaan yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Dan yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Tingkatan kejaksaan itu yang paling tinggi itu Kejaksaan Agung di tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang jaksa agung. Kemudian di tingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang biasa disingkat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau disingkat Kejati. Dan di kabupaten ini ada Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari. Itu tingkatan kejaksaan. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi, yaitu badan-badan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terus siapa yang dimaksud dengan hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi hakim ini adalah pejabat negara yang diberi tugas atau wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima berkas yang diajukan oleh jaksa, memeriksa, memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi benar-benar hakim di sini harus adil, harus jujur dan independen. Jadi tidak berada di bawah tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Sehingga benar-benar hakim ini diberi kekuasaan yang sangat luas untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya. Jadi dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara, baik itu oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Adapun klasifikasi hakim, yang pertama hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut. Dan yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan merupakan pemberian konsultasi, bantuan hukum,
menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Nah, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan yang berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan advokat. Syarat untuk menjadi advokat ini diatur dalam pasal 3 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003. Yang pertama jelas harus warga negara Republik Indonesia. Bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jadi pegawai negeri tidak bisa menjadi advokat. 4. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. 5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, itu syarat-syarat menjadi advokat. Apa tugasnya? Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Di samping itu, pengacara atau advokat bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya, agar kliennya menang dan atau bebas. Jadi tugas advokat itu bukan untuk membebaskan kliennya ya, tapi untuk mengawal tetap supaya proses hukum itu berjalan dengan adil. Nah, haknya yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang peradilan, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. 3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atau komunikasi elektronik advokat. Nah, itu hak-hak advokat ya. Adapun kewajibannya, yang pertama, advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Jadi harus adil. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Dan yang kelima, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Yang kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Karena memang di negara kita tingkat korupsi cukup memprihatinkan. Hampir setiap hari pemberitaan di media massa itu mesti ada berita-berita tentang korupsi. Sehingga di sini memang perlu dibentuk sebuah komisi yang diharapkan bisa menanggulangi masalah KKN. Tugasnya yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenangnya, yang pertama, mengordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas kepentingan umum. Dan yang kelima, asas proporsionalitas. Yaitu asas-asas yang menjadi pedoman atau dipedomani oleh KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan pada kali ini cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe-nya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.